Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari bilangan pasal ke-33. Bilangan pasal ke-33 ini terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama adalah tempat-tempat persinggahan orang Israel selama mereka berada di padang gurun. Dan perikop yang kedua adalah apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Kalau kita membaca di perikop yang pertama tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, maka Musa menuliskan perjalanan mereka dengan sedemikian detail, dengan sedemikian lengkap, dengan sedemikian komplit. Mulai ketika mereka keluar dari Mesir, keluar dari Rameses, lalu kemudian mereka berada di Sukot, lalu kemudian dari Sukot mereka berkemah di Etam, yaitu di tepi padang gurun. Dari Etam mereka kembali ke Pihahirot, lalu kemudian mereka berkemah di Migdol, ayat yang ke-8. Dari sana mereka melakukan perjalanan berkemah di Mara dan seterusnya. Sampai tidak terasa perjalanan mereka sudah mendekati tanah Kanaan. Kalau Anda baca, itu ada puluhan tempat yang disinggahi oleh bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Ada puluhan tempat, dan di puluhan tempat ini mewarnai perjalanan mereka dengan pergumulannya masing-masing. Misalnya, mereka mendapatkan air yang pahit ketika berada di Mara. Misalnya juga di satu tempat mereka mengalami yang namanya kekurangan air. Ada juga mereka mengalami peperangan dan seterusnya. Ibu bapak saudara semuanya, begitu banyak tempat yang dikunjungi, begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Kenapa Musa menuliskan itu? Supaya bangsa Israel dan keturunannya, anak cucu mereka selalu ingat akan penyertaan Tuhan ketika mereka berada di padang gurun, berada di padang gurun yang ganas, berada di padang gurun yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Namun Tuhan begitu setia menuntun mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Bahkan mujizat demi mujizat dinyatakan di setiap tempat persinggahan itu. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita flashback dengan hidup kita ke belakang, bukankah perjalanan hidup kita mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ini? Tidak selamanya kita berada di tempat yang mudah, tidak selamanya kita berada di tempat yang kita inginkan dan itu menjadi kesukaan kita. Ada waktunya kita berada di titik-titik persinggahan yang kita mengalami fase terberat dalam hidup kita, mengalami masalah, tekanan yang begitu menindih kita, mengalami pergumulan yang seolah-olah kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi lihatlah keadaan kita hari ini. Bukankah Tuhan toh menolong kita? Bukankah Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita? Dan hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Bukankah itu semuanya karena Tuhan? Karena campur tangan Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita belajar dari hal ini, ingatlah selalu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Menoleh ke belakang untuk melihat janji Tuhan ternyata sungguh digenapi bagi orang-orang yang mau setia dan melangkah bersamanya. Titik persinggahan yang paling berat sekalipun tidak menjadi masalah karena Tuhan setia dan kita aman bersamanya. Tuhan memberkati.